Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kade Edi Sukarma dengan NIM 20180111054 dari Program Studi Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memperagakan clinical skill lab tentang basic genitourinary examination. Nge, silakan masuk. Swastiastu Bapak. Nge, silakan duduk. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Perkenalkan, nama saya Dr. Kade Edi Sukarma. Saya sebagai dokter jaga di klinik Ayur Medical. Sebelumnya saya izin untuk mengetahui identitas Bapak terlebih dahulu nggih. Untuk nama Bapak sireng nggih? Nama saya Dwi. Bapak Dwi. Itu umurnya berapa nggih Pak? Sekarang saya umurnya 30 tahun. 30 tahun. Untuk tempat tinggalnya di mana nggih Pak? Di Gajah Mada. Oh, Gajah Mada. Kalau boleh saya tahu status perkawinannya, apakah Bapak sudah menikah atau belum Pak? Belum menikah. Dan tujuan atau maksud Bapak datang kemari apa nggih Pak? Jadi begini dok, saya kesini sebenarnya ingin memeriksakan organ intim saya dan apakah saya beresiko nantinya terkena penyakit menular seksual tersebut dok. Oh nggih, di sini untuk memeriksakan organ intim atau genitalia diperlukan adanya 3 aspek pemeriksaan, yaitu pertama itu adalah pemeriksaan dari ginjalnya Bapak, yang kedua itu adalah pemeriksaan dari buli-buli atau kandung kencing Bapak, dan yang terakhir itu adalah pemeriksaan dari genital ataupun penis Bapak. Apakah Bapak bersedia nggih? Nggih, saya bersedia dok. Bersedia. Nggih. Di sini sebelumnya Bapak dianjurkan untuk ke toilet dulu untuk mengosongkan kantong kencing Bapak nggih. Sembari menunggu itu, saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu supaya sterilnya Bapak. Baik, terima kasih dok. Bapak dipersilakan berbaring di sini nggih Bapak. Terima kasih dokter. Nggih, sebelumnya Bapak dipersilakan untuk membuka bajunya karena saya akan melakukan pemeriksaan dari renalis atau ginjal Bapak nggih. Iya dok. Persilakan untuk berbaring di bed nggih Bapak. Oke dokter. Ini Bapak, di sini saya izin untuk melakukan pemeriksaan yang pertama, di mana pemeriksaan yang pertama ini adalah pemeriksaan dari ginjal. Dari pemeriksaan ginjal ini ada 3 metode yang saya akan terapkan, yaitu pertama adalah metode dari inspeksi, di mana saya akan mengamati dari ginjal Bapak. Yang kedua itu adalah metode dari palpasi, di mana saya akan menekam beberapa daerah di bagian ginjal Bapak. Dan yang terakhir itu adalah saya akan melakukan metode perkusi, di mana saya akan mengetuk di berbagai bagian dari ginjal Bapak. Apakah Bapak bersedia nggih? Nggih. Di sini saya akan melakukan metode dari inspeksi, di mana saya akan melihat adanya tanda-tanda radang, adanya warna kemerahan dari ginjal Bapak, dan apakah ada bekas luka, bekas jahitan, serta adanya fistel, serta apakah adanya bulging di ginjal Bapak nggih? Nggih, bagian nggih. Di sini untuk metode inspeksi saya tidak melihat adanya tanda-tanda radang di bagian daerah ginjal Bapak, tidak adanya warna kemerahan di bagian ginjal Bapak, tidak adanya bekas luka maupun bekas jahitan atau bekas operasi, tidak adanya fistel serta tidak ada bulging di ginjal Bapak nggih. Jadinya untuk metode inspeksi Bapak dinyatakan normal nggih. Nggih Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari palpasi, di mana saya akan menekan kedua daerah ginjal Bapak, yaitu kanan dan kiri. Sebelumnya Bapak dipersilakan untuk menekuk kakinya terlebih dahulu nggih. 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 Di sini untuk melakukan palpasi, tangan kiri saya berada di kosta 12, yaitu tepatnya di costovertebra, dan tangan kanan saya sejajar atau paralel dengan otot rectus nggih.
Bapak dipersilakan untuk menarik napas. Apakah ada rasa nyeri Bapak? Nggih. Lagi sekali Pak, supaya saya bisa menekan di arkus aortanya nggih. Tarik napas Bapak. Apakah ada rasa nyeri Bapak? Tidak ada, Pak. Nggih. Di sini saya tidak meraba adanya pembesaran dari ginjal Bapak nggih. Itu dinyatakan dengan normal nggih Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi di bagian ginjal yang kiri Bapak nggih. Nggih, selanjutnya saya akan melakukan palpasi di bagian ginjal kiri Bapak nggih. Dan tangan kanan saya berada di kosta 12, yaitu tepatnya di costovertebra Bapak nggih. Dan tangan kiri saya berada paralel dengan otot rectus Bapak. Bapak dipersilakan untuk menarik napas. Apakah ada rasa nyeri Bapak? Tidak ada, dokter. Nggih. Selanjutnya saya supaya bisa melihat adanya arkus aorta nggih. Silakan tarik napas Bapak. Apakah ada rasa nyeri Bapak? Tidak, dok. Nggih. Di sini saya tidak meraba adanya pembesaran dari ginjal Bapak, sehingga dinyatakan Bapak itu normal di bagian ginjal kanan maupun ginjal kirinya nggih. Nggih Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan dari perkusi ginjal atau ketok ginjal nggih Bapak. Di sini Bapak diharapkan untuk duduk supaya saya bisa melakukan perkusi dari ginjal Bapak terlebih dahulu nggih. Persilakan Bapak. Nggih, di sini untuk perkusi saya melakukan dengan sudut costovertebra dan juga setinggi thoracalis 12 atau lumbal 1. Apakah ada rasa nyeri Bapak? Apakah ada rasa nyeri Bapak? Nggih. Selanjutnya saya di bagian ginjal sebelahnya nggih. Sama juga sejajar dengan vertebra thoracalis 12 dan juga lumbal 1. Apakah ada rasa nyeri Bapak? Apakah ada rasa nyeri Bapak? Nggih, Bapak dipersilakan untuk berbaring lagi nggih. Nggih, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari buli-buli atau kantung kecil Bapak. Di sini untuk pemeriksaan buli-buli itu terdapat adanya dua metode, yaitu pertama saya akan melakukan metode palpasi dari buli-buli atau kantung kecil Bapak dan metode perkusi dari kantung kecil Bapak nggih. Sebelumnya Bapak sudah saya sarankan tadi untuk mengosongkan kantung kecil Bapak terlebih dahulu nggih. Di sini untuk metode yang pertama saya akan melakukan metode dari palpasi, di mana saya akan menekan beberapa daerah di bagian buli-buli Bapak nggih. Nggih, dokter. Apakah ingin kencing Bapak? Tidak. Nggih. Apakah ingin kencing Bapak? Tidak, dok. Nggih. Apakah ingin kencing Bapak? Tidak. Nggih. Apakah ingin kencing Bapak? Tidak. Nggih. Di sini untuk pemeriksaan dari palpasi ini juga bertujuan untuk saya memeriksa apakah adanya massa kontraktil dan adanya balon teman nggih Bapak. Di sini setelah saya melakukan palpasi tadi tidak adanya massa kontraktil dan juga tidak ada yang balon teman nggih Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan dari perkusi buli-buli atau kantung kecil Bapak nggih. Izin Bapak. Tidak ada rasa nyeri Bapak? Tidak. Apakah ada rasa nyeri Bapak? Tidak. Apakah ada rasa nyeri Bapak? Tidak, dok. Nggih. Di sini setelah saya melakukan tindakan perkusi, saya mendengar suara timpani, di mana normalnya suara timpani itu yang berada di buli-buli dan tidak adanya kepenuhan dari buli-buli atau kantung kencing Bapak karena sudah kencing tadi, serta tidak adanya massa-massa yang memenuhi kantung buli-buli Bapak nggih. Ini Bapak, saya izin untuk melakukan pemeriksaan yang terakhir, yaitu adalah pemeriksaan genitalia eksternal dari Bapak, yaitu penis Bapak. Di sini untuk pemeriksaan dari organ genitalia eksternal Bapak diperlukan adanya dua metode pemeriksaan, yaitu adalah metode inspeksi di mana saya akan mengamati dari penis Bapak, dan yang kedua itu adalah metode palpasi di mana saya akan menekan bagian dorsal dan ventral dari penis Bapak. Apakah Bapak bersedia nggih? Nggih, di sini saya izin untuk membuka bagian organ genitalia eksternal dari Bapak nggih. Di sini saya akan melakukan metode yang pertama, itu adalah metode inspeksi, di mana saya akan melihat dari
organ genitalia eksternal Bapak, yaitu penis Bapak. Sebelumnya saya tidak melakukan retraksi dari preputium, di mana karena Bapak sudah melakukan sirkumsisi atau sunat terlebih dahulu nggih. Di sini untuk metode inspeksi ini yaitu mengamati adanya tanda-tanda radang, apakah ada warna kemerahan dari penis Bapak, apakah ada bekas luka dan juga bekas operasi, apakah ada kelainan bawaan seperti hipospadia dan epispadia, serta apakah ada penumpukan smegma ataupun keluar sekret yang berlebihan nih Bapak. Izin untuk melakukan inspeksi Bapak. Nggih. Nggih. Di sini untuk hasil dari inspeksi yang saya lakukan itu adalah terlihat tidak adanya tanda-tanda radang dari bagian daerah penis Bapak, tidak adanya warna kemerahan, tidak adanya bekas luka atau bekas jahitan atau bekas operasi, tidak adanya kelainan bawaan seperti hipospadia juga epispadia, serta tidak adanya smegma yang berlebihan serta sekret yang berlebihan. Jadi untuk metode inspeksi ini Bapak dinyatakan normalnya Bapak. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dari pemeriksaan kedua, yaitu dengan metode palpasi, di mana saya akan menekan bagian dorsal dari penis Bapak, yaitu bagian punggungnya, dan bagian ventral dari penis Bapak. Izin nge Pak, di mana untuk pemeriksaan ini dirasa kurang nyaman, tetapi Bapak mohon rileks saja nge. Apakah ada rasa nyeri Bapak? Tidak ada, Dok. Nge. Apakah ada rasa nyeri Bapak? Tidak. Nge. Apakah ada rasa nyeri Bapak? Nge. Di sini setelah saya melakukan palpasi dari dorsal penis Bapak, di mana tidak adanya trombosis vena di penis Bapak dan tidak adanya tumor atau benjolan lainnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari palpasi daerah ventral di penis Bapak, nggih. Nggih, di sini. Permisi Bapak. Apakah ada rasa nyeri Bapak? Nggih, apakah ada rasa nyeri Bapak? Nggih, apakah ada rasa nyeri Bapak? Nggih. Setelah saya melakukan palpasi dari ventral penis Bapak, dinyatakan bahwa uretra Bapak itu adalah normal. Oke. Setelah saya melakukan adanya dua pemeriksaan, yaitu dari inspeksi dan palpasi dorsal dan ventral penis Bapak dinyatakan normal dari organ genitalia eksternal atau penis Bapak, nggih, di mana tidak adanya tanda radang, tidak adanya tumor, tidak adanya kemerahan, tidak adanya sekret yang berlebihan, serta tidak adanya penumpukan smegma, nggih Bapak. Dan juga selanjutnya saya izin untuk menutup bagian organ genitalia eksternal dari Bapak. Permisinya Bapak. Dan Bapak dipersilakan untuk memakai celana dalamnya dan memakai pakaiannya secara rapi, serta Bapak dianjurkan untuk ke meja saya untuk melakukan tindakan lebih lanjut, dan saya akan memberikan saran yang lebih baiknya Bapak. Terima kasih Bapak. Duduk Bapak. Oke, sebelumnya saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu supaya steril Bapak. Iya, Dokter. Oke. Di sini saya izin untuk menyampaikan informasi ataupun hasil dari pemeriksaan tadi nih Bapak. Untuk nama Bapak itu adalah Bapak Dwi. Iya. Untuk umurnya itu 30 tahun, nggih. Iya. Untuk alamatnya itu di Jalan Gajah Mada nih Bapak. Iya, benar, Pak. Dan untuk statusnya itu belum menikah nih Bapak. Di sini setelah saya melakukan pemeriksaan itu adalah pemeriksaan ginjal, pemeriksaan buli-buli atau kandung kencing, dan juga pemeriksaan organ genitalia eksternal dari Bapak atau penis Bapak, itu didapatkan bahwa untuk ginjal itu tidak ada tanda radang, tidak ada warna kulit yang kemerahan, bekas luka tidak ada, bekas operasi juga tidak ada, tidak ada fistel, tumor serta bulging Bapak. Dan untuk di palpasi itu tidak ada yang pembesaran ginjal dari Bapak, nggih, itu normal. Dan untuk di perkusi itu ginjal Bapak itu normalnya tidak ada nyeri dan juga lain sebagainya. Dan juga untuk di pemeriksaan di buli-buli atau kantong kencing itu tidak adanya masa kontraktil dan juga balot temennya Bapak. Dan yang terakhir itu untuk di pemeriksaan penis Bapak itu tidak adanya tanda-tanda radang, tidak adanya sekret yang berlebihan, tidak adanya penumpukan
smegma, serta tidak adanya bekas luka atau bekas operasi. Dan untuk uretra Bapak itu adalah normal nih Bapak. Di sini saya sarankan untuk semua hasil pemeriksaan itu adalah normal, dan juga saya akan sarankan Bapak untuk sering-sering melakukan atau tetap menjaga kebersihan dari organ intim atau organ genitalia eksternal pada Bapak nggih. Serta makan makanan yang bergizi serta olahraga yang cukup Bapak. Terima kasih. Nanti Bapak. Baik, terima kasih dokter. Ya. Sukses semua Bapak. Oke. Sekian serangkaian pemeriksaan tentang basic genitourinary examination dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.